Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Penghuni Surga. Di sini kami akan menjelaskan tentang tata cara mandi junub bagi perempuan dan laki-laki saat Ramadan. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan share ke seluruh sosial media yang Anda miliki. Tata cara mandi junub bagi perempuan dan laki-laki saat Ramadan. Mandi junub biasa disebut dengan mandi besar. Mandi junub adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar agar ibadah yang dilakukan seorang muslim atau muslimah bisa dianggap sah. Bagi mereka yang memiliki hadas besar atau dalam kondisi junub diharamkan membaca Al-Quran, menyentuh, membawa mushaf Al-Quran, sholat berdiam diri di masjid, serta tawaf mengelilingi Ka'bah. Terdapat beberapa sebab yang mewajibkan seorang muslim melakukan mandi junub karena hadas besar. Sejumlah penyebab keharusan melaksanakan mandi junub adalah haid atau nifas, keluarnya sperma, berhubungan suami istri walaupun tak keluar sperma, hingga bermimpi basah atau tidak sengaja mengeluarkan sperma. Bagi pasangan suami istri, hubungan seksual pada bulan Ramadan memiliki ketentuan tersendiri. Pada malam hari, hubungan suami istri tetap bernilai sedekah seperti hari-hari lain. Namun, pada siang hari, sejak selepas subuh hingga maghrib, hubungan badan termasuk dosa berat dan dapat membatalkan puasa. Mereka yang melakukan hubungan suami istri pada siang hari saat melaksanakan ibadah puasa Ramadan diharuskan membayar kafarat atau denda yang berat. Terdapat 3 opsi pembayaran kafarat, yaitu memerdekakan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan orang miskin 60 orang, masing-masing sebanyak 1 mat 0,6 kg beras. Selain berhubungan suami istri, orang yang berhadas karena keluar sperma terbagi menjadi 2. Pertama, ia mengeluarkan sperma dengan sengaja melalui onani atau masturbasi saat siang hari pada bulan Ramadan. Hukum puasanya batal dan berdosa. Kedua, ia sedang tidur dan bermimpi basah. Hukum puasanya masih sah dan tetap bisa dilanjut hingga maghrib karena orang yang tidur bebas dari ketentuan hukum Islam. Cara mandi junub perempuan dan laki-laki. Semua golongan orang yang berhadas besar wajib melakukan mandi junub. Terdapat 2 rukun yang wajib dilakukan saat melaksanakan mandi junub. Pertama adalah membaca niat saat air pertama disiram ke tubuh. Kedua, mengguyur semua badan dengan air dan menghilangkan najis pada tubuh. Pada bagian tubuh yang berambut atau berbulu, harus dipastikan bahwa air mengalir hingga kulit. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, selain 2 rukun di atas, ada aktivitas lain saat mandi junub yang hukumnya sunnah muakkadah untuk dilakukan. Orang yang mengabaikan sunnah ini dianggap merugi karena sesungguhnya amalan-amalan sunnah dapat menambal kekurangan pada amalan fardu. Yang juga perlu menjadi catatan, suci dari hadas besar tidak termasuk syarat sah puasa. Kendati seseorang berhadas besar, misalnya berhubungan seksual di malam harinya atau bermimpi basah, kemudian lupa atau tertidur hingga subuh, ia tetap wajib berpuasa. Namun, sebaiknya ia segera bersuci dengan mandi junub terutama jika akan memasuki waktu salat. Apabila dalam kondisi berhadas besar pada malam hari, mereka yang akan berpuasa Ramadan juga dianjurkan untuk mandi besar sebelum makan sahur apabila tidak sempat karena waktu mepet. Mereka yang dalam kondisi junub dianjurkan untuk membasuh kemaluan dan berwudu terlebih dahulu sebelum makan sahur. Kemudian, mandi junub sebaiknya dilakukan setelah makan sahur agar dapat segera melakukan sholat subuh begitu fajar shodiq terbit.
berikut tata cara melakukan mandi junub untuk laki-laki dan perempuan, beserta amalan sunnah yang sebaiknya dilakukan sebagai adab dalam mandi besar. 1. Tata cara mandi wajib bagi laki-laki. Dalam kitab Safinatun Najah, Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami menjelaskan bahwasanya rukun mandi besar ini dibagi menjadi dua, niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Adapun niat mandi junub adalah sebagai berikut: nawaitul ghusla li rafil hadatsil akbari minal jinabati fardun lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi untuk menghilangkan hadat besar dari janabah, fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian, mandi junub dengan meratakan air ke seluruh badan dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini. Ambil air di kamar mandi, lalu basuh tangan 3 kali. Bersihkan najis atau kotoran yang menempel pada tubuh. Berwudu, guyur kepala hingga 3 kali pakai air, bersamaan dengan mengucap niat. Siram seluruh anggota badan bagian kanan hingga 3 kali. Lalu siram semua anggota badan bagian kiri sebanyak 3 kali. Gosok seluruh tubuh 3 kali, baik bagian depan atau belakang. Pastikan air membasuh seluruh bagian kulit menyela rambut, bulu tebal serta jenggot agar kulit terbasuh air. Jika menyentuh kemaluan saat mandi, berwudu kembali di akhir mandi. 2. Cara mandi wajib untuk perempuan. Bagi perempuan, mandi junub biasa dilakukan karena mereka memiliki siklus bulanan, yaitu haid atau menstruasi. Tentu saja, setelah mereka menstruasi, mandi junub wajib dilakukan. Sebenarnya, tata cara mandi junub bagi perempuan tidak jauh berbeda dengan tata cara mandi besar bagi laki-laki. Bedanya adalah bagi perempuan diperbolehkan menggelung rambutnya. Rujukannya adalah hadis dari Ummu Salamah. Beliau bertanya, "Wahai Rasulullah, aku seorang perempuan yang gelungan rambutnya besar. Apakah aku harus membuka gelungan rambutku ketika mandi junub?" Nabi SAW menjawab, "Jangan kamu buka. Cukuplah kamu menyela-nyelai kepalamu dengan air 3 kali. Kemudian guyur kepala dan badanmu dengan air, sehingga kamu suci." Hari Muslim. Tata cara mandi junub untuk perempuan adalah sebagai berikut: ambil air di kamar mandi, lalu basuh tangan 3 kali. Bersihkan najis atau kotoran yang menempel pada tubuh. Berwudu, guyur kepala 3 kali, bersama dengan mengucap niat. Rambut boleh digelung. Siramkan air ke seluruh badan, dimulai dari bagian kanan, lalu kiri. Gosok seluruh tubuh sebanyak 3 kali, baik depan maupun belakang. Pastikan air membasuh semua bagian kulit menyela rambut dan bulu tebal agar kulit terbasuh air. Jika menyentuh kemaluan saat mandi, berwudu kembali di akhir mandi junub. Sebagai catatan, saat mandi junub laki-laki maupun perempuan diperbolehkan memakai sabun dan sampo atau tidak memakainya. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.